warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Skania Recinta Prastiwati dengan NIM 23963715. Saya berasal dari kelas IKA 02. Prodi saya Ilmu Komunikasi. Usia 19 tahun. Saya berasal dari daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi kepemimpinan. Yang saya pilih adalah cerita saya menjadi cerita pengalaman gitu ya. Pengalaman saya menjadi produser dan sutradara. Awal mula saya menjadi produser dan sutradara adalah saya dipercayai menjadi produser sekaligus sutradara dalam tugas produksi talk show di kelas saya di ujian akhir ini ya. Kepercayaan ini muncul dari pengamatan teman-teman saya terhadap kemampuan saya dalam memimpin dan mengorganisir. Dengan motivasi ini, saya mengambil tanggung jawab penuh untuk merancang konsep, membangun tim, memimpin setiap tahap produksi. Visi dan misi tim saya, yang pertama adalah visi menjadikan tim produksi talk show universitas sebagai pelopor karya talk show berkualitas yang menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi penonton. Dan misinya adalah mengembangkan kreativitas setiap anggota tim. Yang kedua, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dalam produksi talk show. Yang ketiga, ada membangun semangat kolaborasi dan profesionalisme dalam tim. Yang keempat adalah menghasilkan talk show yang mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional. Yang terakhir adalah menanamkan nilai kerja keras, inovasi, dan dedikasi di setiap tahap produksi. Nah, di sini ada strategi untuk mencapai visi dan misi. Yang pertama ada identifikasi talenta. Tujuan dari identifikasi talenta ini adalah untuk menyesuaikan peran setiap anggota berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Yang kedua adalah pelatihan singkat. Tujuannya adalah untuk mengadakan workshop internal untuk meningkatkan keterampilan teknis seperti pengoperasian kamera dan editing. Yang ketiga adalah komunikasi rutin. Ini sangat dibutuhkan ya antar tim untuk mengadakan pertemuan mingguan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi progres dan menyelesaikan kendala. Yang keempat adalah kolaborasi yang efektif. Hal ini dapat mendorong kerjasama melalui pembagian tugas yang jelas. Yang kelima adalah manajemen waktu. Tujuan dari manajemen waktu ini adalah untuk menyusun timeline produksi yang realistis namun fleksibel untuk mengantisipasi kendala. Selanjutnya adalah bagaimana saya memulai proses memimpin. Oke, yang pertama adalah pengenalan peran. Saya memperkenalkan diri sebagai produser dan sutradara kepada tim produksi. Saya menjelaskan tanggung jawab saya kepada pemimpin dan mengarahkan seluruh proses produksi. Yang kedua adalah pembentukan tim. Saya mengidentifikasi potensi dan minat setiap anggota untuk menentukan peran mereka, seperti penulis skenario, kameramen, editor, dan pembagian lainnya. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Saya menjelaskan visi dan misi tim, serta menerapkan tujuan produksi, yaitu adalah menghasilkan sebuah talk show yang berkualitas. Yang keempat adalah rencana awal. Dalam pertemuan awal di Desa Turgo, Kecamatan Purwobinangun, Sleman, saya menyusun jadwal produksi bersama anggota, termasuk pembagian tugas dan timeline. Yang terakhir adalah motivasi awal. Saya memberikan semangat kepada tim untuk saling mendukung dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang berhasil. Selanjutnya adalah proses menjelaskan visi dan misi kepada tim. Yang pertama adalah pertemuan awal. Nah, di sini saya mengadakan pertemuan untuk memperkenalkan visi dan misi secara menyeluruh. Saya menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh tim kita itulah ya, supaya mereka tuh mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan. Yang kedua adalah diskusi terbuka. Setiap anggota akan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait visi dan misi. Nah, di awal tadi kan saya sudah membuatkan visi dan misi. Nah, setiap anggota itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan lagi atau revisi terbaru atau yang menurut mereka tuh baik untuk kedepannya.
Yang ketiga adalah peran. Saya mengaitkan visi dan misi dengan tanggung jawab masing-masing anggota sehingga mereka merasa terlibat langsung dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir adalah penyelarasan tujuan. Bersama tim, saya memastikan semua anggota memahami dampak dari kontribusi mereka terhadap hasil akhir. Selanjutnya adalah bagaimana cara saya menghadapi masalah internal dan eksternal di dalam lingkup tim saya. Yang pertama adalah masalah internal. Masalah internal itu ada dua sih, ada komunikasi dan motivasi. Yang komunikasi dulu ini yang akan saya bahas, yaitu adalah masalah internal komunikasi itu ada di beberapa anggota mengalami miskomunikasi terkait tugas. Contohnya, saya menyelesaikan ini dengan memfasilitasi diskusi terbuka untuk memperjelas tugas. Yang kedua adalah masalah internal motivasi. Salah satu anggota kehilangan semangat di tengah produksi. Solusi dari saya adalah saya memberikan dukungan moral dan motivasi terhadap mereka dengan mengingatkan pentingnya peran mereka. Nah, ini ada masalah eksternal nih. Masalah eksternal juga ada dua nih, ada teknis dan juga waktu. Kita bahas yang teknis dulu nih. Di masalah eksternal teknis tuh ada kendala dengan peralatan kamera. Nah, solusi dari saya adalah menggunakan peralatan cadangan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada waktu, masalah eksternal waktu. Lokasi syuting utama tidak tersedia sesuai jadwal. Solusi dari saya adalah saya dan tim mencari alternatif lokasi yang tetap sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, selanjutnya adalah gaya pemimpinan yang saya gunakan adalah saya mengadopsi kemampuan transformasional. Yang pertama adalah memberikan inspirasi, membuat anggota tim itu merasa termotivasi dengan menjelaskan dampak positif dari hasil produksi. Contohnya, saya menceritakan potensi talk show ini untuk memperbaiki nilai dan memberikan kebanggaan bagi tim saya. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah untuk mendorong kerjasama melalui pembagian tugas yang adil. Contohnya, saya memberikan tanggung jawab sesuai kemampuan anggota, seperti memberikan tugas editing kepada yang berpengalaman di bidang tersebut, dan juga saya memberikan tugas bagian penulis skenario bagi yang berpengalaman di bidang tersebut. Yang ketiga adalah penghargaan. Mengapresiasi upaya setiap anggota untuk menjaga semangat kerja. Contohnya, saya memberikan pujian langsung saat anggota tim saya berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara saya tuh mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi. Yang pertama, diskusi dengan tim. Saya selalu mendengarkan pendapat dari seluruh anggota sebelum mengambil keputusan yang penting. Yang kedua adalah analisis situasi. Saya menilai dampak dari setiap pilihan terhadap keseluruhan produksi. Yang ketiga adalah keputusan bersama. Dalam situasi yang memungkinkan, keputusan diambil secara musyawarah. Yang keempat adalah ketegasan. Jika keputusan harus segera diambil, saya membuat keputusan berdasarkan data dan pengalaman, lalu menjelaskan alasan kepada tim. Contohnya adalah ketika lokasi utama tidak tersedia, saya langsung memilih lokasi alternatif dengan mempertimbangkan kebutuhan produksi dan meminta tim untuk menyesuaikan jadwal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.